Okay, stand by. Camera ready. Sound ready. 3, 2, 1, action. Assalamualaikum, halo semua. Dalam dunia bisnis, sistem pencatatan akuntansi sangatlah penting untuk memastikan bahwa semua transaksi dan kegiatan keuangan berjalan dengan lancar. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu pencatatan akuntansi? Yuk kita bahas bersama. Pencatatan akuntansi adalah semua proses di mana data keuangan dan informasi lainnya secara sistematis dicatat dan disimpan berdasarkan pada bukti-bukti transaksi. Data yang tersedia pada pencatatan akuntansi digunakan untuk membuat laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus. Pencatatan akuntansi sangat penting untuk memastikan bahwa semua transaksi dan kegiatan keuangan berjalan lancar. Ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan pemantauan yang lebih baik dari pendapatan, pengeluaran, dan memastikan bahwa mereka mematuhi semua aturan dan peraturan. Fungsi pencatatan akuntansi. Fungsi pencatatan akuntansi diantaranya, yang pertama, ada melacak pengeluaran bisnis. Pencatatan akuntansi yang terperinci dapat melacak pengeluaran perusahaan, membantu mengukur arus kas, dan meningkatkan efisiensi pengeluaran perusahaan. Yang kedua, memproyeksikan pendapatan potensial perusahaan. Dapat menggunakan informasi seperti tingkat laba masa lalu, pengeluaran perusahaan, dan proyeksi penjualan untuk memproyeksikan potensi pendapatan perusahaan selama 1 bulan, kuartal, dan tahun. Yang ketiga, merencanakan peningkatan dan perubahan bisnis. Dapat membandingkan anggaran dengan potensi biaya tambahan untuk memutuskan opsi masuk akal secara finansial saat merencanakan peningkatan dan perubahan bisnis. Dan yang terakhir, meningkatkan persiapan pajak. Digunakan untuk menyiapkan pajak kuartal dan tahunan, serta membantu meningkatkan akurasi pajak. Selain itu, membantu perusahaan menghasilkan lebih banyak uang dari pengembalian pajak potensial dan meminimalkan pembayaran pajak yang tidak perlu. Metode pencatatan akuntansi. Yang pertama, metode pembukuan tunggal. Metode sederhana di mana transaksi keuangan dicatat hanya sekali, biasa dalam buku kas atau buku bank. Yang kedua, metode pembukuan ganda. Metode yang lebih canggih di mana transaksi dicatat 2 kali sebagai debit dan kredit. Setiap debit harus memiliki kredit yang sesuai. Yang ketiga, metode kas. Transaksi yang dicatat hanya saat uang berpindah tangan, baik masuk ataupun keluar. Pendapatan diakui saat diterima dan biaya diakui saat dibayar. Yang keempat, metode akrual. Transaksi yang dicatat saat terjadi, bukan saat uang berpindah tangan. Pendapatan diakui saat terjadi, tidak hanya saat uang diterima, dan biaya diakui saat terjadi, bukan saat uang dibayar. Bentuk pencatatan akuntansi. 1. Transaksi. Catatan transaksi memberikan informasi keuangan terperinci setiap pembelian ataupun penjualan yang dilakukan perusahaan dan menyertakan informasi tanggal transaksi dan detail tentang keberhasilan penjualan. 2. Jurnal. Penyimpanan jurnal terperinci digunakan untuk memahami kesehatan keuangan perusahaan secara lebih komprehensif serta meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan proyek secara keseluruhan dengan memahami dan merencanakan sumber daya keuangan perusahaan. Yang ketiga, buku besar. Daftar yang menguraikan transaksi bisnis dan mengkategorikannya sebelum menyiapkan laporan keuangan. Dapat mencantumkan transaksi dasar seperti jenis transaksi, nilai transaksi, dan departemennya. Dapat juga mencantumkan setiap transaksi dalam jalur debit atau kredit tergantung pada dampak keuangan terhadap bisnis. Selain itu, dapat digunakan saat menghitung pajak dan biaya umum. Yang keempat, neraca percobaan. Menghitung semua debit dan kredit yang tersedia dalam siklus bisnis. Catatan ini disusun berdasarkan jurnal dan buku besar. Dapat digunakan untuk menyeimbangkan entry keuangan. Yang terakhir, laporan keuangan. Mengumpulkan semua informasi keuangan dan catatan akuntansi
ke dalam laporan keuangan dan dapat membantu perusahaan membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Perusahaan dapat merilis laporan keuangan kepada publik dan badan untuk menyoroti kesehatan keuangan perusahaan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan semoga informasi yang kami sampaikan bisa menambah pengetahuan teman-teman semua. Sampai jumpa!